masuk. Enggak, sini Mas. Baik, sebelumnya dengan Mas siapa ini? Sebelumnya dengan Mas Ajo. Mas Ajo ya. Mas Ajo kesini ada keperluan apa dengan saya? Jadi saya ini teman saya adalah susah Pak untuk menaikkan berat badan, padahal saya makan seperti biasa, makannya makan, jamnya tidur ya tidur. Sebelumnya Mas Auzan ini datang ke sini rekomendasi dari teman atau saudara apa siapa gitu? Di sini saya tahu dari teman sih Mas. Oh, dari teman ya. Baik, sebelum masuk ke permasalahannya Mas Ajo tadi, di sini Bapak ingin mengenal diri. Nama Bapak Andika Dwi Setiawan. Bapak di sini sebagai apa ya? Ya, orang yang bisa membantu menangani masalah-masalah kesehatan, apa namanya, kebugaran, ya, kayak menjaga pola hidup gitu. Jadi sebelum kita masuk ke masalah Mas Ajo tadi, di sini Mas Ajo saya kasih formulir ya untuk mengisi nama, alamat, terus keluhan masalahnya apa, nanti diisi aja Mas. Baik, terima kasih Mas Ajo udah mengisi formulir di sini. Baik, kita akan masuk dalam sesi permasalahan Mas Ajo tadi. Di sini kita ingin menentukan waktu ya, Mas Ajo ini waktunya pengen berapa menit buat konsul kepada saya? 10 menit Pak. 10 menit. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang permasalahan yang dialami Mas Ajo tadi, yaitu susah untuk menaikkan berat badan ya. Sebelumnya saya ingin bertanya, Mas Ajo itu menjaga nggak pola jam makan itu? Misal kayak pagi sarapan, kalau siang waktunya makan siang, kalau malam waktunya makan malam, itu teratur nggak buatannya? Sebenarnya karena saya ada pekerjaannya Pak, jadi kadang itu tepat waktu dan kadang juga, tapi yang sering kendor itu di jam malam Pak. Jadi kadang saya itu jam 9 atau jam 11 atau jam 12 itu baru bisa makan. Sebelumnya Mas Ajo ini bekerja sebagai apa ya kerjaannya, kalau boleh saya tahu? Saya jadi honor Pak. Oh, benar ya. Jadi Bapak ingin saya ingin menyimpulkan dari permasalahan Mas Ajo tadi, yaitu ingin susah menaikkan berat badan. Menurut saya itu Mas Ajo itu harus menjaga pola makan gitu. Walaupun banyak pekerjaan yang dijalani Mas Ajo setiap harinya, itu pola makan itu paling penting buat kalau ingin menaikkan berat badan. Kalau Mas Ajo nggak teratur dengan pola makan Mas, ya walaupun Mas setiap kali makan banyak, itu nggak akan berpengaruh di gizi Mas untuk menaikkan berat badan itu. Karena pola makan yang teratur itu sangat penting buat kesehatan ataupun buat imun tubuh kita. Jadi Mas Ajo itu harus teratur, misal pagi sebelum berangkat itu sarapan. Kalau misal di rumah belum
siapan atau belum apa namanya, istilahnya belum ada lauk itu, belilah mampir di jalan gitu. Kalau waktunya jam makan siang, siang. Apalagi Mas Ajo tadi kan yang di malam itu ya, yang sering jarang makan itu Mas Ajo itu sering begadang ya, apa karena mengerjakan tugas-tugas di sekolah itu, apa emang Begadangnya jarang sih Pak. jarang? Nah, karena lagi kalau pengen begadang sama teman-teman ya begadang, kalau nggak ya enggak. Jadi kalau malam itu ya Mas Ajo itu pulang kerja itu jam berapa kalau sore itu? Jam 8 sampai jam setengah 9 malam. Oh iya. Kalau saran dari saya sih, setiap Mas pulang dari kerja itu, Mas sempetin lah sedikit itu makan makanan yang emang baik buat protein Mas. Kalau misal Mas nggak pengen makan, misal Mas ini kayak beli roti, apa minum susu buat kan ada tuh susu-susu yang bisa apa namanya, meningkatkan masa pertumbuhan tubuh kita itu, kayak susu zinc gitu. Jadi Mas harus rutin mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi agar Mas tuh dapat apa namanya, meningkatkan berat badan tubuh Mas gitu. Jangan Mas sering cuek ketika Mas pulang kerja itu nggak pengen makan, akhirnya nggak makan, ya itu sangat berpengaruh buat pertumbuhan tubuh Mas gitu. Jadi saran dari saya seperti itu. Nanti saya akan memberikan beberapa apa namanya, konseling fitness buat Mas Ajo ini agar apa namanya, bisa mengimbangin sama keinginan Mas Adi, yaitu menaikkan berat badannya. Jadi semuanya itu harus teratur Mas, harus dijadwal. Kalau Mas ibaratnya sibuk nih, banyak kerjaan, berarti Mas nyari apa namanya, sela atau waktu luang buat melakukan pemanasan atau konseling fitness yang saya akan berikan. Tapi nggak hari ini Mas ya, mungkin besok atau lusa itu saya akan memberikan beberapa konseling fitness yang insya Allah bisa membantu Mas Auzan biar badannya biar selalu fit dan bisa menaikkan berat badan gitu. Itu tadi yang saya dapat sampaikan. Ada permasalahan lagi nggak Mas Auzan? Itu doang Pak. Terima kasih atas kedatangannya Mas Auzan ke sini. Nanti saya kabarin ya ketika saya ingin menunjukkan atau mempraktekkan cara-cara konseling fitness yang bagus buat kebugaran kita. Di sini saya tutup untuk pertemuan atau konseling hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Kita akan melakukan praktek gimana? Mas Anap, terima kasih sudah datang ya. Kemarin Bapak janji ingin memberikan beberapa cara-cara pemanasan yang baik buat meningkatkan imun atau kesehatan tubuh Mas ya. Jadi yang pertama itu kita pemanasan terlebih dahulu Mas ya. Nanti Mas Ajo nanti mengikuti saya aja, mana caranya pemanasan yang baik dan benar itu. Yang pertama itu kita melakukan pemanasan di bagian tangan Mas ya. Terus selama-lama kita cukup 5 detik aja. Ganti sebelah tangan kanan. Habis itu kita agar supaya kita relax ya. Nanti sebelah sini Mas. Oke, di situ habis bagian badan atas, sekarang kita kaki Mas ya. Kita kaki angkat. Kita tekuk aja Mas. Ya, kita ganti satunya. Kita tekuk. Ya.
Jadi olahraga yang pertama itu kita biasanya saya itu melakukan push up mas. Push up yang baik itu badan tuh harus tegak mas ya, tegak, tangan agak dibuka, pandangan itu harus sebelah kiri mas, pandangan itu kita melakukan 2 kali aja mas ya. Iya, Pak. Ayo 1 2, nah oke. Itu push up itu dapat membantu meningkatkan massa otot di bagian tangan maupun perut mas ya. Jadi yang selanjutnya itu ada sit up. Sit up mas tahu nggak? Tahu. Itu kayak mana geraknya? Tapi itu gerakannya dari tidur ke duduk gitu. Bukan. Bukan ya, Pak? Bukan. Ya, Pak? Sit up itu kayak tangan kita tuh di sini, terus kita tuh kayak melakukan loncatan gini. Tuh 2 3 4 gitu mas ya. Itu supaya badan kita tuh kayak relaks aja. Coba mas Hanap praktekin yang saya tadi bilang. Nah, itu bisa mas lakuin pas lagi ada waktu senggang gitu. Ya. Terus yang terakhir itu ada pull up mas ya. Pull up karena tempatnya nggak memadai karena ini kan di area lingkungan bapak, lingkungan saya. Jadi mas hanya cukup melakukan pull up setiap harinya, itu hanya sekuatnya mas saja. Kalau kuat 5 kali 5 kali. Nah itu saja sih yang dapat saya sampaikan untuk membantu Mas Hanap meningkatkan berat badan dan menjaga kebugaran tubuh Mas. Gimana Mas Hanap setelah melakukan konseling CrossFit bersama saya, apakah ada perubahan? Ya, perubahan belum Pak, jadi karena belum mempraktekkan kan di rumah. Ya. Kalau kita jadi saya lebih tahu oh ternyata untuk melakukan penambahan berat badan itu tidak hanya untuk makan yang banyak dan tidur. Kira cuma makan banyak dan tidur doang Pak, tidak tanpa olahraga. Sekarang jadi tahu aja Pak. Baik, itu tadi yang dapat saya sampaikan, beberapa cara teknik konseling yang dapat membantu Mas Hanap. Semoga bisa berguna buat kedepannya buat kehidupan Mas Hanap. Mas Sajo, itu saja dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.